Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai HAS, HKSA, dan pengembangan obat anti jamur dengan anggota Berry Kardianis, Marsanda Citra, Meliana Putri, Puput Marifa, Konita Hanifah, Rosyana, Siti Lailatul, dan Yunita Dimetasari. Judul jurnal yaitu Uji Aktivitas Anti Jamur Beberapa Senyawa Monokarbonil Analog Curcumin Hasil Sintesis. Jurnalnya yaitu dari Jurnal Bioteknologi dan Biosains Indonesia Volume 5 nomor 2 tahun 2018 dengan penulis Ismi Rahmawati dan Desi Purwaningsi dan tanggal review yaitu 23 Desember 2021. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA, sifat fisiko-kimia yang dihitung dengan metode kimia kuantum semi-empiris tersebut dapat diterapkan dalam analisis HKSA menggunakan model Hans. Asumsi mendasar dari HKSA adalah bahwa terdapat hubungan kuantitatif antara mikroskopis atau struktur molekul dan sifat makroskopis atau empiris aktivitas biologis dari suatu molekul. Secara umum telah dibuktikan bahwa struktur, komposisi, atau sifat fisik dari suatu senyawa yang secara langsung mempengaruhi aktivitas biologinya untuk mencapai suatu target atau penyakit. Untuk mempelajari interaksi suatu molekul obat dengan reseptornya dan mempelajari potensi suatu molekul sebagai obat dengan peninjauan aspek struktur elektronik atau aspek kimia kuantum molekul tersebut digunakan metode kimia komputasi. Sebagai contoh, studi hubungan kuantitatif struktur aktivitas kurkumin dan beberapa turunannya sebagai inhibitor glutathione transferase atau GST telah dilakukan dan diperoleh model persamaan yang dapat digunakan untuk mendesain senyawa baru, baik turunan maupun analog kurkumin yang optimal sebagai inhibitor GST dengan prediktor muatan bersih atom. Latar belakang Profil Kesehatan Indonesia 2010 yang menunjukkan bahwa penyakit kulit dan jaringan subkutan menjadi peringkat ketiga dari 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di rumah sakit se-Indonesia. Penyakit jamur pada kulit merupakan salah satu penyakit dengan angka prevalensi tinggi pada daerah yang beriklim tropis dan memiliki kelembapan tinggi. Meluasnya infeksi jamur dan sedikitnya pilihan terapi yang tersedia menyebabkan resistensi anti jamur menjadi masalah serius di masa yang akan datang. Penelitian pada sensitivitas selama tahun 2010 sampai 2011 menunjukkan Candida albicans resisten terhadap fluconazole dan intraconazole sebesar masing-masing 1,29% dan 4,31% di Laboratorium Mikologi Departemen Parasitologi FKUI. Pola kepekaan Candida sp terhadap berbagai anti jamur di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas bertujuan untuk menguji aktivitas anti jamur senyawa analog kurkumin hasil sintesis yaitu senyawa 2,6 bis dalam kurung 2-furilidin sikloheksanon dalam kurung 26 FUH 2,5 bis dalam kurung 2-furilidin siklopentanon dalam kurung 25 FUP dan 1,5 difuril 1,4 pentadien 3 on dalam kurung 15 FUA terhadap jamur Candida albicans Pityrosporum oval Aspergillus niger dan Trichopiton mentagrophytis. Senyawa analog kurkumin dengan modifikasi struktur memiliki aktivitas sebagai anti jamur terhadap Candida spp yang resisten fluconazole. Beberapa analog kurkumin yang lain yang juga berhasil disintesis dan memiliki berbagai macam aktivitas yaitu bis dalam kurung aryl metilidin kikloalkanon bis 1,5 bis dalam kurung 2 bromopenil penta 1,4 dien 3 1 dan 1,5 diaril 3 OXO
1,4 pentadienes. Seri monokarbonil analog kurkumin memiliki aktivitas antiproliferatif dan antiinflamasi. Analog monokarbonil kurkumin dibandingkan dengan kurkumin memiliki stabilitas dan profil farmakokinetik yang lebih baik. Menurut Rahmawati 2009, berhasil memodifikasi cincin samping dengan furfural, yaitu senyawa 2,6 bis 2-furilidin, sikloheksanon 26 FUH, 2,5 bis 2-furilidin, siklopentanon 25 FUP, dan 1,5 difuril 1,4 pentadien 3-on 15 FUA. Ketiga senyawa sebelumnya diteliti memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Salmonella tipi ATCC 13311 dan Staphylococcus aureus ATCC 25923. Bahan yang digunakan untuk sintesis ini adalah sikloheksanon PA Merz, aseton PA Merz, furfural PA Merz, KOH PA Merz, etanol 96% PA Merz, diklomertan PA Merz, heksan, kloroform, silika gel GF 254 HCl 0,5N, Aquades, medium sabron glukosa agar atau SGA, medium sabron glukosa cair atau SGC, jamur Candida albicans ATCC 10231, Pityrosporum oval ATCC 3175, Aspergillus niger ATCC 1644, dan Trichopiton mentagrophytes ATCC 18191. Aquades steril larutan standar MC Farlan 0,5 laktofenol Katon blue atau LCB, glukosa broth, laktosa broth, sukrosa broth, dan maltosa broth etanol. Peralatan yang digunakan untuk sintesis ini adalah labu alas bulat, Erlenmeyer, pirek, beaker gelas, pirek, pipet ukur, labu takar, corong banner, corong biasa, kertas saring, motor pengaduk magnetik, termolin, simarek, pengaduk magnetik, flakon, batang pengaduk, pipet tetes, oven, pengering, member, petri dish, timbangan elektrik, adventure, TM, statif, kaca arloji, alat uji titik lebur, Stuart Scientific Melting Point Apparatus SMP3. Peralatan uji KLT, lampu UV 254 nm, spektrometer FTS 3000 mx Digilab, spektrometer 1H RMI Geol MY60, spektrometer GC MS cawan Petri, tabung reaksi, disk kosong, spuit, OS, kapas lidi steril, laminar air flow atau LAF. Metode pembuatan suspensi dan identifikasi jamur uji. Beberapa OSE biarkan jamur uji dalam medium sabron glukosa agar atau SGA dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml larutan garam fisiologis, dicampur hingga homogen. Kekeruhan suspensi biarkan dibuat setara dengan standar MC Farlan 0,5. Jamur uji diidentifikasi dengan pewarnaan dan laktofel
cotton blue. Pengamatan koloni pada medium SGA dan uji pada medium indikasi glukosa, laktosa, sukrosa, dan maltosa. Pengujian aktivitas anti jamur. Pengujian aktivitas anti jamur dilakukan dalam laminar air flow atau LAF menggunakan metode diskusi CLSI 2012. Pembuatan medium SGA disterilkan. Medium SGA dituang ke cawan Petri diameter 15 cm secara aseptis. Medium SGA yang sudah padat dilakukan penanaman suspensi biakan jamur uji secara perataan. Hasil didiamkan 5 menit. Senyawa uji dengan konsentrasi 500 ppm dan diteteskan pada cakram kosong ukuran 8 mm sebanyak 30 mikroliter. Letakkan cakram pada media dengan jarak tertentu. Cawan Petri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1-24 jam untuk C. albicans dan V. ovela. Inkubasi untuk A. niger dan T. Mentagrophytes pada suhu 27-30 derajat suhu kamar selama 5 hari. Pengamatan dilakukan dengan mengukur diameter zona jernih di sekitar cakram masing-masing senyawa uji. Yang ketiga ada pengamatan dan analisa hasil. Aktivitas anti jamur ditunjukkan oleh adanya daerah jernih di sekeliling cakram kertas yang tidak ditumbuhi jamur uji. Diameter gaya hambat pertumbuhan diukur dari masing-masing sampel uji. Lalu diuji dengan statik, uji normalitas menggunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Setelah data menunjukkan terdistribusi normal, selanjutnya uji ANOVA satu arah dengan menggunakan uji lanjut Voss-Hogg test model Tukey dan signifikasi 0,05. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Senyawa 15 FUA memiliki luas area di kromatografi gas sebesar 93,28% dengan muncul di 4 waktu retensi, yaitu 28,45 menit, 28,50 menit, 28,56 menit, dan 28,63 menit. Keempat waktu tersebut ditunjukkan spektrofotometri massa memiliki M per Z yang sama, yaitu 214. Hal ini dapat disimpulkan hasil sintesis senyawa 15 FUA memiliki 4 konfigurasi ruang yang berbeda. Hasil pengujian anti jamur secara difusi, sintesis 3 senyawa analog kurkumin yang telah diperoleh. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap jamur C. albicans, P. avol, dan A. niger dan T. mentagrophytes dengan metode difusi. Pengamatan dengan mengukur diameter zona hambat dan ditandai dengan zona yang jernih muncul di setiap cakram. Semakin luas zona hambat yang terbentuk menunjukkan bahwa semakin efektif zat tersebut sebagai zat anti jamur. Di sini ada tabel nomor 2 yang bisa kita lihat hasil karakterisasi dan elusidasi struktur senyawa 26 FUH, 25 FUV, dan 15 FUA. Dan di sini juga ada tabel nomor 3 yaitu uji aktivitas anti jamur ketiga senyawa hasil sintesis. Berdasarkan data menunjukkan semua sampel memiliki zona hambat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga senyawa memiliki aktivitas anti jamur. Hasil analisis statik dengan uji suatu sampel Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data terdistribusi normal. Analisis selanjutnya dilakukan uji homogenitas dengan Levenius test of equality of error variances. Hasil menunjukkan data homogen. Selanjutnya dilakukan ANOVA suatu arah dengan menggunakan uji lanjut Voss-Hogg test model Tukey dengan nilai signifikasi 0,05. Hasil analisis statik menunjukkan semua senyawa memiliki aktivitas anti jamur yang menyamai kontrol positif, kecuali anti jamur T. mentagrophytes. Senyawa yang mempunyai kecenderungan lipofilik mempunyai aktivitas anti jamur yang lebih baik. Sebagian besar membran jamur mengandung ergosterol. Ergosterol adalah kemampuan penting yang menjaga integritas membran sel jamur dengan cara mengatur fluiditas dan keseimbangan dinding membran sel jamur.
Salah satu mekanisme kerja obat anti jamur dengan menghambat sintetis ergosterol, di mana obat ini mengikat secara langsung ergosterol dan channel ion di membran sel jamur. Hal ini menyebabkan gangguan permeabilitas berupa kebocoran ion kalium dan menyebabkan kematian sel. Hasil perhitungan log P dari ketiga senyawa menunjukkan senyawa 26 FuH memiliki nilai yang tertinggi. Senyawa 26 FuH merupakan senyawa dengan kecenderungan berada pada fase nonpolar paling tinggi, sedangkan senyawa 15 FuA merupakan senyawa dengan kecenderungan berada pada fase nonpolar yang berada paling rendah. Senyawa yang mempunyai log P yang tinggi dimungkinkan memiliki afinitas yang tinggi, berada pada lapisan ergosterol di dinding P oval sehingga akan mempunyai aktivitas anti jamur yang lebih baik. Kesimpulan, hasil pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketiga senyawa hasil sintetis memberikan aktivitas anti jamur terhadap jamur uji C, albicans, P, oval, dan A, niger. Senyawa 2, 6-bis-2 furilidin, sikloheksanon memiliki aktivitas terbaik untuk jamur P dan oval. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.